Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Lamhia. Saya mengajar di SMP Negeri 191 Jakarta sebagai guru pendidikan khusus. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Negeri Padang, prodi jurusan luar biasa. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melakukan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja. Berikut video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. April bagaimana, sehat? Sehat. Kemarin nggak masuk ya? Kenapa sayang? Sibuk kerja. Alhamdulillah sekarang April sudah masuk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu semua. Ada semua enggak ya? Baik, Ibu absen dulu ya. Hari Selasa. Hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa, pintar. Tanggal berapa? 13. Tanggal 13 bulan. Hah? Bulan apa, Melisa? Bulan Juni. Bulan Juni. Tahun 2023. Coba Ibu absen. Astri Nur Fadila, Adinda Aziko Azam, April Azahra. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengulang lagi ya pembelajaran kalian yang minggu lalu. Kan kemarin anak-anak Ibu semua sempat ulangan. Melisa sayang, baik dulu, sempat ulangan. Terus Ibu lihat ada beberapa nilai dari anak-anak Ibu ini yang masih belum tuntas. Jadi hari ini Ibu akan mengulang kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang teks berita. Pada bulan Januari itu di Jakarta pernah ada apa? Banjir, benar sekali Adinda, banjir. Terus kebakaran juga ada. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian bisa tahu info banjir dan kebakaran itu dari mana? Dari berita Pintar Melisa. Berita itu kalian dapat dari mana aja? Coba, ada yang tahu? Televisi Pintar Melisa, televisi TV Bintar Adinda. Mana lagi, April? HP, TikTok, Oh iya, TikTok juga sekarang sudah bisa buat berita ya. Terus Instagram, dari YouTube, atau dari Facebook, radio Pintar. Hebat semua, tos dulu nih yang bisa jawab. Astri, April, Melisa, dan juga Dinda, hebat. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang Ibu ulang ya. Materinya adalah tentang teks berita. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui media PowerPoint, peserta
didik mampu mengetahui pengertian dari teks berita. Melalui media video, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita bencana alam yang didengar dan dibaca dengan benar. Jadi, nanti ibu minta nih, ibu akan memberikan ke anak-anak ibu semua ini gambar, ya, gambar sebuah bencana. Nanti di situ kalian akan membuat sebuah naskah. Setelah itu kalian akan maju ke depan untuk membacakan hasil tulisannya. Tapi anak-anak ibu jangan takut, karena nanti kita akan bekerja secara kelompok. Yuk, kita masuk ke materi. Apa itu teks berita? Pengertian teks berita. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Berita dapat disebarkan melalui berbagai macam seperti radio, televisi, internet, website, ataupun media yang lainnya. Tadi benar apa kata anak ibu nih. Media itu kita dapat dengar dari TikTok. Sekarang sudah ada berita juga ya. Selain joget-joget bisa juga untuk baca berita. Ada Instagram. Ada apa lagi? Facebook, media-media sosial. Sekarang sudah makin luas dan kalian juga harus bisa memilih berita-berita di dalam media sosial itu. Ya, berita-berita yang baik yang harus kalian lihat, jangan berita-berita yang tidak baik. Apalagi jangan sampai diikuti. Selanjutnya, nah, ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yang harus kalian perhatikan, yaitu ada faktual, ada aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas. Apalagi ya Dinda? Pintar Dinda, kronologis kejadian. Apalagi ya Dinda? Ya, objektif. Selanjutnya Bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Pintar. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu unsur-unsur teks berita. Kalau dalam bahasa Inggris, kalian anak-anak ibu ini biasa menyebutnya dengan 5W plus 1H. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita singkat menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sesuai ya, A-nya apa, D-nya di mana, S-nya pintar, M-nya mengapa, dan terakhir bagaimana. Sekarang ibu akan menjelaskan unsur-unsur berita ini mengenai apa aja sih Bu. Nah, tuh, lihat ya, unsur-unsur adik Simba apa? Tentang untuk menanyakan suatu hal, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa menanyakan alasan, bagaimana menanyakan proses atau kejadian. Sekarang ibu akan lebih jelaskan lagi. Pertama itu apa? Apa berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya coba Astri lihat. Ini gambar apa nak? Gambar banjir. Peristiwa apa yang terjadi ya? Peristiwanya adalah kebanjiran. April, ini gambar apa sayang? Gunung meletus. Peristiwa apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi ini? Gunung meletus. Terus selanjutnya ada where, di mana, mengandung pertanyaan mengenai tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Melisa, coba nak lihat. Pertanyaannya pakai di mana peristiwa itu terjadi. Di mana Melisa? jalan, Di jalan raya. Pintar Melisa. Selanjutnya ada unsur kapan atau when, berisi pertanyaan mengenai waktu. Waktu itu bisa berupa hari, tanggal, tahun, dan juga jam. Ya, terjadinya peristiwa yang terjadi. Contohnya, kapan peristiwa terjadi? Adinda, kapan nih Adinda peristiwa terjadi? Kalau dari gambar malam hari. Kalau ini kapan terjadinya? Siang hari. Pintar Adinda. Selanjutnya ada
atau who atau siapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Contohnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Kalau kita lihat dari ini, gambar apa sayang? Gambar kecelakaan ya Astri ya. Yang baik ya Astri, kecelakaan. Nah, terus, nah ini ada why atau mengapa, mengandung pertanyaan mengenai alasan terjadinya sebuah peristiwa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Coba, ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab dari gambar ini? Mengapa peristiwa itu terjadi? Boleh angkat tangan? Astri mau angkat tangan? Boleh Astri jawab. Apa sayang? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa? Karena banjir. Kenapa bisa banjir? Karena sungai pecah. Karena membuang sampah sembarangan. Pintar. Tos. Benar nggak April? Oh benar. Karena ini banyak membuang sampahnya sembarangan. Pintar. Baik, selanjutnya yaitu ada bagaimana. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung proses berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara memecahkan masalah itu? Sekarang ibu mau coba Merisa. Ibu mau tanya, bagaimana peristiwa itu terjadi Merisa? Bagaimana sayang? Mobilnya kenceng. Mobilnya kencang, terus? Yang depan juga kenceng. Yang depan juga kencang, jadinya tabrakan ya, karena dua-duanya sama-sama kencang. Iya benar, pintar tos Merisa, hebat. Setelah tadi kalian mendengar materi tentang teks berita, sebelum ibu lanjutkan, ibu akan memperlihatkan kalian video tentang baca berita dari teks berita yang lebih singkat, ya. Perhatikan ya nak. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lamia di stasiun TV Kota Kesayangan kita yang akan menyajikan berita secara aktual, tajam, dan terpercaya. Topik berita kali ini mengenai banjir yang melanda ibu kota Jakarta. Curah hujan yang tinggi pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022 dari pagi hingga siang hari mengakibatkan beberapa wilayah di daerah Jakarta mengalami kebanjiran. Salah satu wilayah yang terkena banjir adalah daerah Duri Tuka, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Camat Kebonjeruk, Bapak Selamat Jadi mengatakan curah hujan yang tinggi serta meluapnya air Sungai Cisadane mengakibatkan beberapa pemukiman terkena banjir sehingga mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini banjir masih merendam beberapa wilayah di daerah Jakarta. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Lamia mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya, coba sekarang ibu mau tanya nih. Dari berita yang kalian tonton tadi, ibu mau tanya unsurnya di mana? Ibu mau tanya di mana terjadi berita banjir tadi? Boleh tunjuk tangan siapa yang bisa jawab di mana Astri? Di Kebonjeruk. Kapan terjadi banjir? 12 November tahun 2022 ya. Jadi di berita yang tadi kalian lihat itu sudah ada unsur 5W plus 1H-nya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, setelah kalian tahu nih unsur-unsur teks berita yang tadi, setelah itu kalian simpulkan ya. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan berita isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi dengan berpatokan pada rumus adik simba. Coba bisa kita ulang lagi. Apa itu adik simba? A. Apa? Pintar. B. Di mana? C. Siapa hebat? M. Mengapa? Bagaimana? Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat anak-anak ibu nih. Nah, sudah
materi yang Ibu jelaskan hari ini. Selanjutnya, coba Ibu mau nanya, dari materi yang telah Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah paham, April? Sudah? Astri sudah jelas? Sudah lebih paham ya? Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian untuk mengerjakan lembar kerja. Ya, Ibu ada lembar kerja peserta didik, di mana kalian mengisi lembar kerja ini, ya? Boleh. Nanti boleh dilihat dulu. Adinda dan Melisa. Ya. Sayang. Oke, nih. Ya. Ya, sebentar ya, Ibu. Nih, ada namanya ya. Boleh kalian tulis nama dan beserta kelas. Di sini ada tentang materi-materinya. Nih, ada materi-materinya ya. Ada materi-materi beserta dengan soal di belakangnya. Ada berapa soal yang Ibu berikan, Nak? Ada 5 Soal. 15. Iya, ada 15 sayang. Jadi kalian jawab. Cari jawabannya di materi yang ada, yang sudah Ibu berikan di sini. Ya, tidak boleh nyarinya di Google. Ya, kalian mencarinya di sini sayang. Nih, di materi-materi ini. Oke? Boleh kalian kerjakan. Yuk. Ya. Sekarang kita lihat nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 Melisa, coba lihat nomor 7. Kata tepat untuk menanyakan waktu adalah Kalau untuk menanyakan waktu apa? Mengapa? di mana, Kapan? kapan, Di mana? Siapa? Kalau untuk menanyakan waktu apa? mengapa. Pakai apa? Coba kita cari di sini untuk menanyakan waktu. Untuk menanyakan waktu itu kita pakai coba kita cari di sini ya, Kak. Menanyakan waktu pakai apa nih? Nah, coba cari. Oh, pakai waktu berarti Mengapa. ini apa sayang yang dipegang? Kapan. Jadi jawabannya adalah kapan. Dinda mana? Sudah sayang? Ya. Iya. Nomor berapa Dinda? Nomor 11. Kita lihat. Pertanyaan untuk mengetahui waktu terjadinya sebuah peristiwa adalah Untuk menanyakan sebuah peristiwa pakai apa nih? A. Mengapa? B. mengapa, Apa? C apa, D siapa. Pakai apa? Mengapa. Iya. Jawab B. Apa? Astri? Mana sayang? Sudah. 3. Yang bukan merupakan peristiwa adalah yang bukan. Mana nih yang bukan? Apa? Siapa? Berapa? Mengapa? Apa kan ada? Siapa? Ada. Berapa? Ada tidak berapa? Yang bukan. Mengapa? Ada. Yang bukan berarti berapa? Yuk. Berapa? Baru-baru ini telah terjadi bencana besar gempa bumi Sudah? Astri sudah selesai? Wah, sudah review lihat. Oh iya, sudah kita kumpulkan ya. April sudah selesai, Nak? Sudah. Ini Ibu kumpulkan ya. Melisa sudah selesai, Nak? Sudah? Sudah. Baik, ini nanti Ibu akan periksa ya. Ini LKPD kalian, Ibu akan periksa bagaimana nilai dari kalian. Ibu tadi sih kalau Ibu lihat sudah pada pintar-pintar semua anak Ibu nih. Mudah-mudahan nanti
nilainya juga bagus. Baik. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, kita akan bekerja secara kelompok. Oke? Oke. Semangat untuk hari ini? Semangat. Sekarang kita akan buat kelompok. Astri dengan April dengan Astri, Melisa dengan Adinda. Ya, buat kelompok ya, Nak. Baik, anak-anak Ibu, ini Ibu ada gambar. Ya, ada gambar, ada 1, 2, 3, hanya 3 Dinda. Ya, hanya 3. 1, 2, 3. 3 gambar ini. Nih. Nah, dari ketiga gambar ini kalian nanti akan membuat sebuah naskah atau tulisan. Ya, dengan menggunakan 5W1H tadi. Menggunakan apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Menggunakan benar, hanya 3 gambar ini saja. Kerjakan secara kelompok. Ini punya kelompoknya Astri dan April. Nina, jawabannya di sini sayang. Ini punya kelompoknya Adinda dengan Melisa. Nah, ya, tulis namanya, kelompoknya namanya siapa? Boleh berdua kerja sama sayang. Berdua? Sudah. Dengan Adinda, coba Ibu lihat. Sudah tulis? Sudah. Oh, bawa namanya dulu ya. Ini lihat sayang, ini gambarnya gambar apa? Banjir. Terus? Ininya apa nih? Gimana terjadinya? Adinda mau pakai apa dulu nih? Boleh misalnya tulis ini pada hari Minggu. Tulis pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Ibu boleh ganti catatan Sama 20. Tanggal berapa, Melisa? 20. Tanggal 20. Terjadi apa Melisa nih? Iya. Terjadi banjiran. Banjir dari banjir. Di mana Melisa tempatnya di mana? Kan ada pertanyaannya di mana? Di mana Melisa? Di Bekasi. Di Bekasi. Oh. Terus di sini? Iya, Satgas. Siapa yang siapa yang menolongnya nih? Satgas. Oh, tuh dibantu sama Melisa. Ayo. Satgas banjiran apa Melisa? Memberikan iya. Sudah Satgas kebanjiran, Satgas banjir memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan. Terus kita lihat di sini pertanyaannya, apakah ada dampak dari banjir tersebut? Ada nggak? Ada korban jiwa enggak? Oh, tidak ada. Bisa sebutkan tidak ada. Korban jiwa. Korban jiwa. Tapi ada dampaknya nggak di Melisa nih? Jalannya jadi jangan jadi macet. Tetapi kita kasih imbuhan ya. Tetapi apa? Jalan menjadi macet. Coba kita lihat gambarnya di sini belakang. Apa nih? Sekarang katanya mengapa nih peristiwa bisa banjir? Karena sampah banyak. Sebentar nak. Banjir terjadi karena karena apa?
Karena apa Melisa? Coba kan di sini lihat gambarnya, karena apa? Karena sampah berserakan. Sampah berserakan atau karena Ada buang sembarangan. apa namanya penduduk membuang sampah di kali. Boleh seperti itu. Nah, sudah lanjutkan ya, coba. Sekarang ibu lihat, sudah? Ya, si baru. Sudah semuanya? Ini tidak ada korban jiwa. Terus ini mengapa nih? Terus ini banjir terjadi. Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi. Nah, sudah? Coba dibaca-baca lagi ya. Nanti kalau yang sudah selesai, coba sudah Melisa? Sudah. Coba kalau yang sudah selesai, periksa lagi soalnya. Ada tidak unsur-unsur yang di apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Masuk nggak? Yuk, Asri boleh berdua sama April. Lihat April boleh berdua ya. Sudah ada belum? Dicek dulu sama April. Sudah ada belum yang termasuk unsur ke dalam 5W+1H itu? Sudah ada? Sudah ada? Yakin sudah ada? Baik. Kalau sudah ada berarti ibu minta kepada anak-anak ibu semua untuk maju ke depan. Untuk apa? Membacakan teks beritanya. Pintar. Boleh dari dari kelompoknya Adinda dulu katanya mau maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Adinda. Yuk, Adinda dan Melisa silakan maju. Ayo nak. Di sini sayang. Ya, coba ucapkan salam dulu. Salam, terus sebutkan namanya siapa. Dekat sini sayang, dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zukarda. Saya bernama Melisa Pratama Gunawan. Nah, akan apa saya? Saya akan membacakan teks berita. Baca. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2023 di Bekasi di memberikan melalui persoalan tidak korban jiwa, tetapi jalan jadinya bencana banjir dari karena penduduk kali Maksudnya penduduk banyak membuang sampah, banyak membuang sampah sembarangan. Coba April dan Asri, jelas tidak Melisa bacanya? Jelas? Paham? Nah, baik. Coba sekarang ibu mau tanya dulu nih ke kelompoknya Melisa. Yuk, kelompoknya Melisa. Apakah di situ menggunakan unsur kata tanya apa? Ada kata unsur tanya apanya? Ada. Menggunakan unsur kata siapa? Ada. Menggunakan unsur kata mengapa? Ada. Menggunakan unsur kata bagaimana? Ada. Di mana? Ada. Kapan? Ada. Nah, ibu tanya coba, kapan terjadinya banjir? Tanggal 20 Juni. 20 Juni. Di mana terjadinya banjir? Bekasi, pinter. Terus siapa yang menolong banjir? Satgas, pinter. Sudah. Beri tepuk tangan untuk Melisa dan Adinda. Terima kasih sayang. Yuk. Selanjutnya kita ke Astri dan April. Yuk maju Astri dan April. Yuk
Iya, sekarang April yang baca. Coba ucapkan salam dulu. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan teks berita. Terdengar tidak Melisa dan Adinda? Tidak terdengar? Suaranya kecil ya? Coba Astri, boleh digedein lagi nggak suaranya untuk April sekarang baca? Yang besar suaranya April ya. Ayo coba April baca suara yang besar. Melisa dan Adinda dengarkan. Terdengar? Terdengar katanya. Sekarang ibu mau cek lagi nih. Apakah di beritanya Astri dan April ada unsur kata apa? Ada. Coba dilihat dulu nak. Apakah ada unsur siapa? Ada. Unsur mengapa? Bagaimana? Di mana? Kapan? Sekarang ibu mau tanya. Kapan terjadinya banjir? Hari Senin 10 Juni. Di mana terjadinya banjir? Di Asia Baru. Siapa yang memberikan pertolongan di situ? Satgas, Bang. Oke, pintar. Beri tepuk tangan untuk April dan Astri. Ya, terima kasih. Wah, ya. Nah, baik anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, coba mari kita simpulkan secara bersama-sama teks berita kali. Anak-anak ibu bisa mendapatkan informasi teks berita dari mana? Dari berita dari mana? Dari TikTok boleh atau media sosial, dari televisi dan juga dari radio. Terus unsur-unsur teks berita apa aja nak? Adik Simba, apa itu adik Simba? Apa? Dinya? Di mana hebat? Siapa pintar? M-nya mengapa? Bagaimana? Terima kasih. Coba sebelum ibu tutup nih, ibu coba mau tanya ke anak-anak ibu semua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Media yang ibu gunakan bagaimana? Menarik untuk kalian? Menarik? Menarik untuk kalian lebih paham? Menarik. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa ulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ya, Astri dipulangin jemput atau naik? Atau jalan kaki? Jalan kaki. April? Nah, Melisa? Dijemput, Adinda dijemput ya. Bagi anak ibu yang pulang jalan kaki, hati-hati ya di jalan. Bagi yang dijemput di naik motor, tidak boleh main handphone di jalan karena berbahaya. Ya silakan, boleh pulang.